Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, Sobat Tani di seluruh Indonesia yang bergabung melalui Zoom Meeting dan juga live streaming di YouTube. Kembali lagi hari ini pada acara MSPP, Kementerian Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian, volume ke-34, hari ini hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025 bersama saya Nadia. Senang sekali Sobat Tani kita bertemu kembali pada acara ini. Bagaimana kabarnya Sobat Tani? Semoga sehat dan semangat selalu ya Sobat Tani. Baik, Sobat Tani, pagi hari ini kita memiliki tema yang menarik terkait dengan kebijakan. Seperti yang kita ketahui saat ini adanya instruksi Presiden yang mengenai pengalihan penyuluh pertanian ke pusat dan juga adanya Inpres nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian. Ini tentunya akan ada tindak lanjut dalam bentuk rancangan peraturan Presiden mengenai urusan pemerintah komponen tambahan di bidang pertanian. Nah, sesuai dengan tema hari ini, ya tentunya kita akan membahas terkait dengan sosialisasi rancangan peraturan presiden urusan pemerintah konkuren tambahan di bidang pertanian. Baik, Sobat Tani, pagi hari ini tentu saya sudah hadir di sini bersama dengan Pak Insinyur Takdir Mulyadi MM selaku penyuluh pertanian pusat dan narasumber kita hari ini. Selamat pagi, Pak pagi. Takdir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semangat ya Pak ya. Baik, Sobat Tani, kita akan langsung aja nih untuk mendengarkan materi hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Takdir. Kepada Pak Takdir, kami persilakan Bapak Ya. untuk menyampaikan materi. Terima kasih Bu Nadia, host kita pagi ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tentunya Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Penyuluhan Pertanian, eh, yang saya hormati rekan-rekan dari Dinas Pertanian yang membidangi penyuluhan di seluruh Indonesia. Yang saya hormati para koordinator penyuluh di seluruh Indonesia yang juga ada beberapa hadir pada kesempatan ini. Dan tentunya yang saya hormati dan banggakan yaitu rekan-rekan penyuluh ya di seluruh Indonesia. Ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, nah, tentunya Bapak dan Ibu, saya pada kesempatan ini diminta untuk mewakili Bapak Kapusluh. Kebetulan awalnya tadi Bapak Kapusluh akan memberikan arahan kepada kita semua, namun secara mendadak beliau harus menghadiri acara yang tidak kalah pentingnya di Biro Organisasi Pegawaian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang akan kita bahas pada hari ini adalah berkaitan dengan rancangan ya Perpres terkait dengan kongruen ya. Ya, ini tentunya menjadi modal kita bersama untuk bagaimana Inpres nomor 3 tahun 2025 ini dapat diejawantahkan, dapat dijalankan ya di provinsi maupun di kabupaten, tentunya melalui koordinasi ya, koordinasi antara pusat kemudian dengan provinsi, antara provinsi dengan kabupaten, kemudian lanjut ke eh, penyuluh-penyuluh kita yang ada di BPP di semua kecamatan di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu, ini Bu Nadia ini baru pertama ya kita menyampaikan terkait dengan Perpres ini, jadi masih barang baru, bahkan masih segelan ya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga Bapak dan Ibu nanti tentunya sosialisasi terkait dengan Perpres ini akan kemungkinan kita akan ulangi sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang baru nantinya menjadi lebih sempurna dan menjadi hal yang dapat kita pahami dalam tatanan pelaksanaannya di tingkat kabupaten maupun di kecamatan.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin bisa dikeluarkan bahan tayangnya, kita bisa lihat bersama. Nah, pertama-tama tentunya Bapak dan Ibu, eh, kita ingin melihat ya, selama kurang lebih 8 bulan ya, itu 8 bulan, bahwa Impres nomor 3 tahun 2025 ini telah edakan, kemudian kita juga sempat melaksanakannya. Lanjut, nah, di dalam Impres itu sendiri, Bapak dan Ibu, pada saat masa transisi ini tentunya pengelolaan, pendayagunaan dari penyuluh ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Harapannya Bapak dan Ibu, mungkin lanjut bahan tayangnya. Dari pendayagunaan ini kita tentunya dapat mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, bahwa beliau menyampaikan bahwa swasembada pangan harus dicapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi Pak Presiden menyampaikan bahwa swasembada pangan ini harus kita sampai dalam waktu yang singkat-singkatnya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu yang saya hormati, upaya Presiden ini telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian dan kelembagaan lainnya dalam hal yang berkaitan dengan kita, yaitu bagaimana penyuluh ya sebagai ujung tombak dari pembangunan pertanian ini telah berpartisipasi ya, telah didayagunakan Bapak dan Ibu ya, telah bersama-sama mendukung upaya-upaya swasembada pangan nasional. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, oke, lanjut. Coba kita lihat saudara Bapak dan sekalian, ini. saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Lanjut. Nah, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini mungkin 8-9 bulan yang lalu ya, sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kita dan kita sudah menyesuaikan diri dalam upaya kita untuk mendukung komitmen pemerintah dalam swasembada pangan. Nah, Bapak dan Ibu, selama pendayagunaan teman-teman penyuluh telah banyak ya. Teman-teman penyuluh lakukan ya selama 8 bulan ini ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu ini capaian kita ya, pendampingan, pengawalan teman-teman penyuluh, pendampingan dan pengawalan teman-teman di dinas ya. Ini sangat positif hasilnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini tidak sekedar target ya, target 33,8 juta ton ini optimis kita bisa capai di tahun ini. Bahkan informasi terakhir kemarin sudah mencapai 33,19 ya, mungkin ini perlu verifikasi dan data. Namun Bapak dan Ibu, kita juga sempat mendapatkan informasi dari BPS tentunya sebagai sumber data kita bahwa cadangan beras nasional itu cukup tinggi ya, di kisaran antara 4 juta, 3,5 sampai 4 juta ton. Artinya apa Bapak dan Ibu? Yang biasanya kita ya tahun-tahun lalu mungkin ya 2 tahun 3 tahun yang lalu kita berada di posisi 1 juta sampai 1,5 juta ton. Nah, terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Siapa yang
berperan berkontribusi di sini adalah kita semua, terutama teman-teman kita penyuluh di lapangan. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, kebijakan pemerintah menetapkan harga patokan gabah petani ini juga menjadi hal yang baik ya bagi upaya-upaya kita untuk mencapai swasembada pangan. Petani sumringah ya Bapak dan Ibu dengan 6.500 per kilogram gabah kering panen ya. Nah, akibatnya Bapak dan Ibu terlihat di data berikutnya yaitu nilai tukar petani. Ini tingkat kesejahteraan yang diperoleh petani itu naik sebesar 4,9 juta ton. Jadi Bapak dan Ibu, sesungguhnya Bapak penyuluh kita di lapangan tujuannya ini mengawal produksi dan sekaligus memakmurkan petani. Jadi ini Bapak dan Ibu, angka-angka makro yang dikeluarkan oleh BPS. Nah, Bapak dan Ibu, apa saja ini ingin saya mengingatkan bahwa upaya kita tidak henti-hentinya ya teman-teman penyuluh. Mulai dari tahun 2024 kemarin ya Bapak dan Ibu, kita mengawal, mendampingi optimalisasi lahan ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, capaian 4,2 juta ton ini tentunya berasal selain dari intensifikasi ya, yaitu sawah-sawah yang memang sudah biasa, irigasinya baik. Tetapi pemerintah juga melakukan optimalisasi lahan-lahan rawa ya, diberdaya gunakan. Yang tadinya umpamanya indeks pertanamannya itu hanya 1 kali 100 gitu ya. Melalui program optimalisasi menjadi 2 sampai 3 kali. Bukan main, programnya 500.000 hektar. Siapa yang mengawal, siapa yang mendampingi teman-teman penyuluh ya. Nah, kemudian tidak cukup itu Bapak dan Ibu. Dalam rangka kita untuk menjaga stok nasional yang berkelanjutan, karena judulnya adalah swasembada pangan yang berkelanjutan. Maka pemerintah juga melakukan program yang namanya cetak sawah ya. Cetak sawah rakyat ya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ini pendampingnya siapa? Teman-teman penyuluh juga. Jadi bukan main ya, teman-teman penyuluh sudah berkontribusi. Di masa transisi ini teman-teman penyuluh sudah berada pada jalurnya untuk mendukung pencapaian swasembada pangan. Di samping itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya Saprodi, Alsintan dan lain sebagainya telah disiapkan oleh pemerintah ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, peran kita jadi melalui pertanian milenial juga perlu diungkapkan di sini. Pendampingan yang terkait dengan brigade pangan ya di seluruh Indonesia. Ada 1.700, bahkan tahun ini akan ditambah lagi. Bapak dan Ibu, ini adalah upaya-upaya kita untuk mengkonsolidasikan lahan dikelola dengan baik oleh generasi-generasi muda kita ya. Nah, sehingga capaian produksi tercapai, kemudian peningkatan pendapatan tercapai, kemudian ada kelembagaan-kelembagaan petani dalam bentuk potan, kelembagaan ekonomi petani, bahkan brigade pangan juga insya Allah Bapak dan Ibu sesuai dengan targetnya bisa kita capai. Lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu tentunya di dalam hal terkait dengan penyelarasan tugas dan fungsi pemerintah pusat, kemudian ke pemerintah daerah, ya, dalam hal ini di provinsi, kemudian di kabupaten, tentunya perlu perangkat-perangkat aturan, regulasi, kita sebutnya deregulasi, ya. Inpres 3 mengamanahkan kepada kita bahwa mengalihkan penyuluh pertanian ASN ke Kementerian Pertanian. Kemudian tadi hasilnya sudah terlihat selama proses pengalihan pendayagunaan penyuluh pertanian ASN tetap dilakukan pendayagunaan melalui program-program yaitu pendampingan yang berkaitan dengan luas tambah tanam dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu,
Inpres ini tentunya perlu dibuat aturan-aturan pendukungnya. Ya, lanjut. Nah, aturan-aturan pendukungnya ini antara lain ya Bapak dan Ibu adalah rancangan Perpres terkait dengan kongruen ya. Rancangan Perpres terkait dengan kongruen. Bagaimana nanti Bapak dan Ibu pengalihan yang sudah kita laksanakan di batch 1 sekitar 30.318 orang PNS, kemudian di batch 2 yaitu di bulan September kemarin sekitar 4.209 PNS, kemudian nanti juga di sisanya di batch 3 ini total jumlahnya sekitar 38.000 PNS ini dapat bekerja dengan baik, dapat mendapatkan koordinasi, kemudian pengelolaan yang berkaitan dengan karirnya dengan baik, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, tentunya ada aturan-aturan yang mendukungnya. Lanjut. Nah, aturan itu Bapak dan Ibu seperti tadi ya, disampaikan, yaitu lanjut eh, terkait dengan eh, Perpres, rancangan Perpres tentang urusan kongruen tambahan di bidang pertanian. Jadi mohon maaf ya teman-teman, jangan dicoret dulu ya, karena ini poinnya bagus ini. Nah, coba Bapak dan Ibu kita lihat di sebelah kiri. Jadi rancangan Perpres ini tentunya terkait dengan koordinasi lintas kementerian, yaitu terutama dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya, bagaimana teman-teman di daerah tentunya akan patuh kepada pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, Bapak dan Ibu, Perpres ini sudah diharmonisasi. Artinya sudah semuanya setuju ya Bapak dan Ibu ya terkait dengan ini. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri telah selesai dilakukan harmonisasi dan sekarang ini dalam proses ya menjadi Perpres. Coba Bapak dan Ibu kita lihat di pasal 3 ya terkait dengan urusan pemerintah pada subbidang penyuluhan pertanian ya sebagai dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di rancangan Perpres menjadi kewenangan pemerintah pusat. Satu, Bapak dan Ibu, melakukan penyelenggaraan ya penyuluhan pertanian secara nasional. Jadi penyelenggaraan penyuluhan secara nasional ini ada di pusat ya. Kemudian yang kedua, melakukan perumusan kebijakan yang terkait dengan penyuluhan pertanian. Jadi kebijakan-kebijakan dalam hal tata kelola penyuluhan pertanian di daerah ini menjadi kewenangan perumusannya di pusat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengelolaan ya penyuluh pertanian khususnya aparatur sipil negara, PNS dan P3K ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di samping itu adalah melakukan pengembangan kelembagaan penyuluh pertanian. Ya, jadi ini yang berkaitan dengan kelembagaan penyuluhan pertanian dan pengelolaan sistem informasi penyuluhan pertanian. Mari kita lihat pasal 4. Urusan pemerintah pada sub bidang penyuluhan pertanian yang menjadi kewenangan daerah, khususnya provinsi. Provinsi juga melakukan pelaksanaan penyuluhan pertanian dalam satu daerah provinsi. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman di provinsi, di dinas-dinas ya pertanian itu melakukan pelaksanaan penyuluh pertanian tentunya ya kalau kita lihat di pasal 3-nya di bawah koordinasi ya nanti berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat kabupaten ya. Nah, inilah harmonisasinya Bapak dan Ibu. Jadi tetap ada tahapan-tahapan di mana pelaksanaan didahului dengan koordinasi. Nah, kemudian di pasal 5 kita lihat di sini
bagaimana kewenangan dari kabupaten, ya, melaksanakan juga penyuluh pertanian dalam satu daerah kabupatennya, ya. Kemudian melakukan koordinasi terkait dengan penyuluh pertanian di wilayah kabupaten kota. Dan satu lagi Bapak dan Ibu yang perlu kita garis bawahi terkait dengan aset, ya. Yang selama ini teman-teman penyuluh tentunya di dalam bekerja memanfaatkan atau menggunakan aset-aset baik fisik maupun penggunaan-penggunaan alat transportasi dan lainnya. Jadi pemerintah kabupaten ini mengelola aset fungsi kelembagaan penyuluh pertanian, kecamatan, dan desa untuk penyuluhan pertanian. Jadi tidak berubah Bapak dan Ibu. Ya tetap ya teman-teman di kabupaten juga memfasilitasi ya penggunaan-penggunaan aset ini untuk keberhasilan penyuluhan pertanian. Jadi sesungguhnya Bapak dan Ibu, program komitmen swasembada pangan nasional ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu institusi saja, tetapi ini keroyokan ya. Semua di tingkat pusat, provinsi, dan daerah melaksanakan ini semua sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 yang menginstruksikan kepada Menteri Pertanian, kepada Gubernur, dan kepada Bupati, dan kepada menteri-menteri lainnya. Lanjut. Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Lanjut. Baik, Bapak dan Ibu. Nah ini penjabarannya ya Bapak dan Ibu terkait dengan pasal-pasal yang tadi saya sebutkan. Nah jadi ini di pemerintah pusat sebagaimana tadi melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara nasional. Kemudian melakukan pengelolaan penyuluh pertanian ASN, yaitu PNS dan P3K. Nah, kemudian ditindaklanjuti di daerah provinsi melaksanakan penyuluhan pertanian dalam satu daerah tertentu. Jadi ini napasnya sama, jadi upaya untuk mewujudkan swasembada pangan ya. Pelaksanaan penyuluhan, kemudian penyelenggaraan, tentunya ini ada kait-mengkait yang positif di antara lembaga-lembaga ini. Kemudian mengordinasikan penyuluh pertanian dan di kabupaten juga melakukan pelaksanaan penyuluhan pertanian, mengordinasikan penyuluh pertanian di wilayah kabupaten kota. Nah, mengordinasikan ke bawah, mengordinasikan ke atas kabupaten ya. Nah, terkait dengan pendayagunaan penyuluh pertanian kita. Kemudian satu lagi dititipkan, diingatkan pengelolaan aset dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan, desa untuk dimanfaatkan bagi penyuluhan pertanian. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita jaga semua ini ya Bapak dan Ibu, karena hasilnya dalam masa transisi ini tadi di awal kita sebutkan sudah ada surplus pangan kita 4,2 juta, kemudian ada NTP yang naik. Nah tentunya kita berharap Bapak dan Ibu dengan keluarnya Perpres ini nanti tentang kongruan ini menjadi tambah meningkat lagi. Karena Bapak dan Ibu yang saya hormati, tujuan kita selain swasembada pangan yang berkelanjutan yang harus kita jaga, juga ada keinginan kita agar kita bisa memberi ya pangan bagi dunia. Kira-kira begitu. Ini kan niat yang baik yang insya Allah Bapak dan Ibu kita semua berada di gerbong ini. Lanjut, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Lanjut. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan kewenangan pusat. Nah, ini adalah rinciannya Bapak dan Ibu. Bagaimana kewenangan pusat yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian? Satu, Bapak dan Ibu. Pemerintah pusat wajib menyusun kebijakan teknis penyuluhan. Ya. Jadi ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan ini dijalankan oleh semua provinsi dan semua kabupaten. Jadi satu ya, kebijakan terkait dengan teknis penyuluhan pertanian hanya dibuat oleh pemerintah pusat untuk diakomodir, dijalankan di tatanan yang lebih bawah. Kemudian yang kedua, merumuskan standarisasi penyuluhan pertanian.
Jadi penyuluhan pertanian ini mengenal ada standar-standar, ada metode-metode di dalamnya, dan harus terstandarisasi. Nah, sehingga kita punya tujuan, punya target, dengan standarisasi yang jelas kita bisa mencapainya, ya, bisa mengevaluasinya. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, yaitu mengembangkan kelembagaan penyuluh pertanian. Mengembangkan kelembagaan penyuluh pertanian. Jadi, ini adalah bentuk fasilitasi pemerintah di dalam hal pengelolaan, penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Kemudian di samping itu jabarannya adalah membina kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Jadi pelaku utama, ya, pelaku usaha ini perlu terus kita kembangkan, kita bina agar supaya apa? Tujuan swasembada pangan tercapai, kemudian juga eh, pendapatan, kemakmuran masyarakat, pelaku utamanya yaitu petani juga tercapai. Itu sekalian ya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, kemudian mengelola penyelenggaraan penyuluh pertanian nasional. Ya, tadi eh, kita punya satu visi, satu misi. Nah, tentunya penyelenggaraan penyuluhan ini ada di tingkat nasional. Nah, kemudian lakukan pengolahan data. Data ini penting, Bapak. Sistem informasi terkait dengan penyuluhan ini juga penting. Ini akan menjadi program atau kewenangan dari pemerintah pusat. Yang kedua, berkaitan dengan pengelolaan penyuluh pertanian, khususnya penyuluh pertanian ASN, yaitu PNS dan P3K. Yaitu pertama, program kegiatannya meliputi merencanakan, ya, mengadakan, mengembangkan, dan meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, Inpres 3 itu mengamanatkan salah satunya fungsional penyuluh pertanian itu hanya ada di Kementerian Pertanian. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan penyiapan formasi, mengadakannya, membina dan mengembangkannya sehingga menjadi lebih kompeten, itu ada di ranah kewenangan pemerintah pusat. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di samping itu juga membina penyuluh pertanian ASN. Bapak dan Ibu, dalam pelaksanaan karir dari penyuluh pertanian kita nantinya ini tentunya ada hal-hal yang perlu dilakukan pembinaan, ya, supaya sesuai arah, sesuai standar, ya, mengikuti kebijakan teknis dan seterusnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kewenangan dari pemerintah pusat yang dijabarkan di dalam program-program kegiatan yang lebih detail. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana dengan kewenangan provinsi? Ya, satu, dalam hal terkait dengan pelaksanaan penyuluhan di dalam satu daerah provinsi. Nah, ini tadi Bapak dan Ibu, koordinasi, mengkoordinasikan penyuluhan pertanian. Jadi bentuk koordinasinya terkait dengan strategi, kemudian berkait dengan kebijakan. Tentunya teman-teman di provinsi akan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, ya. Nah, kemudian memberikan fasilitasi jejaring kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Ya Bapak dan Ibu. Tidak hanya penyuluhnya juga saja, tapi juga pelaku utamanya petani juga, ya, perlu menjadi eh, perhatian, ya, dari teman-teman di provinsi, ya. Kemudian melakukan monitoring, ya. Ini hal yang standar, yaitu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan petani di provinsi. Jadi hasil dari monitoring dan evaluasi tentunya nanti dikoordinasikan dengan tingkat pusat, kemudian juga di bawahnya ada pemerintah daerah, supaya pelaksanaan penyuluhan pertanian di seluruh Indonesia ini menjadi lebih baik. Nah, kemudian di dalam hal terkait dengan kewenangan pengordinasian penyuluh pertanian di wilayah, tentunya pemerintah provinsi melakukan koordinasi terkait dengan penyuluhan pertanian dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di wilayah provinsi, ya, ada kabupaten, ya, kemudian nanti tentunya di bawahnya ada kecamatan-kecamatan. Lanjut, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kabupaten kota. Bapak dan Ibu, pelaksanaan penyuluhannya yaitu satu,
mengordinasikan pelaksanaan penyuluhan, kemudian juga kelembagaan sama ya. Ini harus inline dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, serta memfasilitasi pengelolaan data dan informasi. Karena ini sudah lebih di bawah ya, jadi ini akan membedakannya dengan pemerintah provinsi, yaitu melakukan fasilitasi pengelolaan data dan informasi penyuluhan pertanian untuk nantinya menjadi sumber data yang akan dikelola oleh pemerintah pusat. Kemudian meningkatkan kapasitas petani juga ini menjadi program dari kewenangan kabupaten. Nah, fasilitasi pengelolaan kelembagaan penyuluhan per kecamatan juga menjadi hal yang menjadi domain dari kewenangan dari teman-teman di dinas kabupaten. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, lanjut. Nah, tentunya Bapak dan Ibu di dalam kaitannya dengan Perpres ini nantinya yang kita banyak lihat adalah hal yang berkaitan dengan kebijakan, ya, di tingkat tatanan pelaksanaan, kemudian hal yang berkaitan dengan koordinasi ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi tetap koordinasi, koordinasi, koordinasi. Judulnya demikian dengan kewenangan masing-masing ya Bapak dan Ibu, dibatasi dengan kewenangan masing-masing. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya rasa ini adalah hal-hal yang sudah sempat kita sosialisasikan ya Bu ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi kita lanjut saja, beberapa bulan yang lalu maksud saya ya, sudah kita lanjut saja sehingga sampai saat ini sudah terkoordinasikan sekitar 38.000 ya, hampir 38.000 penyuluh kita yang akan beralih statusnya menjadi penyuluh Kementerian Pertanian, penyuluh pusat, dan tentunya Bapak dan Ibu masih ada ruang-ruang yang berkaitan dengan selain penyuluh ASN ini juga ada penyuluh swadaya, ya, ada penyuluh swakarsa yang nyata ada di masing-masing provinsi dan kabupaten. Nah, tentunya penyuluh-penyuluh swadaya, kemudian swasta, ya, ini juga perlu dibina, dikembangkan dengan berprinsip pada kaedah-kaedah, aturan-aturan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang nantinya akan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Nah, Bu Nadia, karena ini barangnya masih baru, nah tentu maksudnya dimaklumi ya, apa namanya, hal yang berkaitan dengan urgensi dari materi yang disampaikan, ini memang hal-hal yang umum sifatnya. Nah, tentunya nanti ada mekanisme di mana setelah perangkat-perangkat regulasi ini sudah komplit, Bapak dan Ibu, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian akan melakukan sosialisasi secara intensif terkait dengan Perpres ini, kemudian masukan-masukan yang berkaitan dengan nanti pelaksanaannya di daerah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, yang saya pahami berkaitan dengan rancangan Perpres ini. Nah, semoga ini menjadi landasan awal bagi kita semua di dalam hal mengelola, mendayagunakan teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia agar lebih apa namanya bermanfaat, lebih kinerjanya lebih meningkat gitu ya Bapak dan Ibu, sehingga komitmen kita terhadap swasembada pangan yang berkelanjutan ini dapat dicapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tentunya yang berkelanjutan ya teman-teman penyuluh ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dari saya. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Takdir telah menyampaikan ini mengenai rancangan Perpres terkait dengan urusan pemerintah konkuren tambahan di bidang pertanian yang merupakan tindak lanjut ya Pak ya dari adanya Inpres nomor 3 tahun 2025
Tadi sudah disampaikan juga bahwa di Perpres ini sudah dijelaskan bahwa adanya pembagian kewenangan terkait dengan penyuluhan pertanian antara pusat maupun daerah, provinsi, dan juga kabupaten kota. Tentunya ini untuk menunjang ke depannya pada saat penyuluh pertanian ini sudah komando di satu pusat ya Pak ya. Dan harapannya tentu saja hari ini adalah awal yang baik teman-teman sobat tani semua, awal di mana sosialisasi terkait dengan Perpres ini dimulai dan kedepannya pasti nanti akan ada sosialisasi selanjutnya. Baik, mungkin Pak Takdir kita langsung ke sesi diskusi ya Bapak ya. Ini sudah ada beberapa sobat tani yang bertanya. Baik, operator boleh bantuannya mungkin di spotlight. Yang pertama ini ada Pak Rudi dari Jombang. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu, terima kasih ya atas kesempatannya. Mudah-mudahan tidak, saya akan berusaha mempersingkat. Ada dua pertanyaan yang ingin kami tanyakan Bu. Yang pertama, ketika penyuluh ditarik lagi ke pusat, itu ada sekitar 38.000 tadi ya. Berarti itu di bawah kendali Kapuslu langsung ya Bu ya. Artinya ketika 38.000 penyuluh itu di bawah kendali Kapuslu, yang saya tanyakan bagaimana mekanisme evaluasi kinerja setiap bulan atau tribulan itu yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian, karena ini menyangkut dengan kinerja penyuluh. Ini ada hubungannya juga dengan angka kredit, hubungannya dengan kenaikan pangkat. Nah, di situ dengan 38.000 yang semua itu merupakan bawahan langsung dari Kapuslu, bagaimana mekanisme kinerja evaluasi setiap bulan atau setiap tribulannya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ke depan kenaikan pangkat itu tidak sangat dimungkinkan, atau ke depan bisa jadi setiap bulan ada kesempatan penyuluh untuk naik pangkat. Nah, kira-kira ke depan bagaimana yang menilai angka kredit, kemudian diajukan kemana, apakah langsung ke Kapuslu? Saya membayangkan 38.000 itu angka yang fantastis, perlu perhatian. Mohon kami juga diberikan pencerahan bagaimana prosedur kenaikan pangkat ke depan, karena ini langsung hubungannya dengan nasib teman-teman penyuluh, Bu. Prosedur kenaikan pangkat ke depannya seperti apa. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Silakan Pak, ini berkaitan dengan mekanisme evaluasi kinerja bulanan. Oke. Baik, Mas Rudi Priyono, matur nuwun, terima kasih ya. Sudah memberikan apa namanya masukan kepada kita semua, dan ini bermekanismenya juga sedang berjalan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan mekanisme kinerja bulanan. Baik Pak Rudi, memang ini pekerjaan yang berat, tetapi ini harus sukses, kira-kira begitu ya Pak Rudi ya. Nah tentunya nanti teman-teman mulai di tingkat BPP, kemudian nanti di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi juga akan membantu kita yang berkaitan dengan upaya kita melihat kinerja. Tadi pelaksanaan pendampingan, pengawalan penyuluh ini tentunya perlu dievaluasi ya, dalam pengertian hal yang berkaitan dengan pembinaan, penyempurnaan dan lain sebagainya. Nah, Pak Rudi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya tidak cukup di Perpres ini. Ya tadi saya sebutkan ya. Ada nanti aturan-aturan yang berkaitan dengan kelembagaan, gitu ya. Kelembagaan penyuluh di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Nah, Bapak dan Ibu, saat ini sedang bergulir proses-prosesnya ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini mungkin hal yang belum bisa kita buka secara luas, tapi begini Bapak dan Ibu. Prinsipnya tentunya harus ada yang menghandle itu, termasuk yang kenaikan pangkat, kan Pak Rudi ya, 38.000, bukan main. Pak Rudi dan teman-teman yang saya hormati,
saat ini Kementerian Pertanian itu hanya punya pegawai 15.000, Pak. Bukan main. Ditambah 38.000 teman kita nanti ya, yang baru ya. Jadi 51.000. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah dipikirkan semua. Kemarin kita juga sudah rapat dengan Ibu Kepala Biro Kepegawaian USDMA, kemudian juga kemarin ada Ibu Kepala Badan kita, Pak Kapuslu, kemudian ada dari Biro BMN dan lain sebagainya, Biro Keuangan dan sebagainya. Semua ini sedang kita siapkan, Pak Rudi. Namun gambaran sederhananya tentunya kita ingin nanti idealnya di masing-masing provinsi itu ada satu satmingkal, ada satu UPT lah gitu ya Bapak ya, untuk bisa membantu melakukan rekonsiliasi awal di tingkat daerah dan nantinya disampaikan ke pusat. Jadi ada penjenjangan-penjenjangan, baik itu dimulai dari teman-teman BPP, kemudian di kabupaten, kemudian di provinsi, dan akhirnya ke pusat. Nah ini yang kita idekan adalah adanya satmingkal UPT. Tapi teman-teman yang saya hormati, mohon dimaklumi bahwa untuk membuat satu UPT tentunya butuh waktu ya, yang panjang. Sementara Bapak dan Ibu nanti insya Allah per 1 Januari itu sudah menjadi pegawai pusat. Dan gitu Bapak dan Ibu ya, yang tadi sudah batch 2 sudah selesai sekitar 34.000, sedikit lagi menjadi 38.000. Nah, Bapak dan Ibu, oleh sebab itu dipikirkan masa transisi ini, ya, masa transisi. Sambil juga kita melaksanakan proses-proses untuk mencapai yang ideal tadi, ada UPT tadi. Nah, masa transisi ini, Bapak dan Ibu, insya Allah nanti di tingkat provinsi kemungkinan ada kepanjangan tangan dari pusat penyuluhan, Pak, ya di sana di provinsi. Kita tidak tahu nanti co-workspace-nya itu ada di Naskah, kemudian ada di unit UPT-nya Kementerian Pertanian, kah ini masih dirumuskan, Pak. Tetapi di masing-masing provinsi ada kelompok substansi ya, kalau dulu kita kenal eselon 3 ya namanya Pak ya. Kemudian ada Katimker yang eselon 4-nya yang akan mengelola ya, mengelola bagaimana penilaian kinerja, kemudian bagaimana mengurus kenaikan pangkat, betul Pak Rudi tadi ya, bahwa sekarang kita naik pangkat itu setiap sebulan ya Pak. Nah, jadi ini betapa besarnya ya 38.000 yang akan naik pangkat, tapi tidak semuanya kan Pak. Ini akan perlu kita kelola dengan baik. Kemudian di tingkat provinsi sudah ada, di tingkat kabupaten juga tentunya kita siapkan Pak. Jadi mungkin sementara ini bunyinya adalah uh, liaison officer, LO, gitulah Bapak dan Ibu ya. Nah ini juga yang kita pikirkan Pak. Jadi bagaimana muatan-muatan pekerjaan yang besar dari mulai bawah di BPP naik ke kabupaten, di situ ada verifikasi awal ya, rekonsiliasi, belum lagi tunkin ya Pak ya. Tunkin yang besar 38.000 ini. Wah, bukan main. Tapi mohon doanya teman-teman semua ya. Semua ini sudah dipikirkan oleh teman-teman di pemerintah pusat agar supaya nanti per 1 Januari insya Allah Bapak dan Ibu kita doakan sama-sama minimal gaji tunkin itu lancar kira-kira begitu. Dan tentunya mohon bantuan dari teman-teman nanti di daerah. Jadi teman-teman penyuluh lah nanti yang akan membantu kita juga ya. Selain mengelola hal-hal yang teknis sifatnya pendampingan, pengawalan, penyuluhan pertanian juga kita kebebani juga urusan-urusan administrasi untuk kita juga ya Bapak dan Ibu. Demikian mungkin Pak Rudi, nggih. Saya mohon maaf mungkin tidak sempurna, tapi nanti kita bisa diskusikan lagi manakala hal-hal yang tadi proses-proses itu sedang berjalan, sudah selesai. Ya Pak Rudi ya, matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Takdir sudah menjawab pertanyaannya. Baik Pak Rudi, terima kasih Bapak selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selanjutnya boleh mungkin yang ibu-ibu deh sekarang. Dari Kota Sukabumi ini ada Ibu Fenty. Ibu Fenty. Oke, boleh. Baik. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mungkin pertanyaan saya berkaitan dengan pertanyaan pertama Bapak mengenai koordinasi
kegiatan yang bagi kami di penyuluh di tingkat kabupaten kota, Pak. Yang ingin kami tanyakan, apakah di kabupaten kota ini masih ada KJF, Pak? Kelompok jabatan fungsional yang selama ini masih ada ya Pak ya. Dan apakah kalau masih ada ini masih memegang wilayah karena memang ini menyangkut penilaian kinerja bagi kami Pak penyuluh. Jadi kami kan dituntut untuk melaporkan LTT ya Pak ya. Jadi apakah ini masih berlaku Pak untuk KJF di tingkat kabupaten kota? Selanjutnya mengenai pengaturan tadi Pak koordinasi di kabupaten di provinsi itu kan ada satu Satminkal. Jadi pengurusan kami mungkin kepegawaian itu melalui Satminkal di tingkat provinsi ya Pak. Nah ini bagaimana mungkin tadi tentang pengajuan cuti Pak atau KGB dan urusan lainnya yang sehingga kami pengurusannya jelas ya Pak ya seperti itu. Mungkin itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Penti, terima kasih banyak Bu Penti eh, dari Kota Sukabumi ya Bu ya. Jadi mungkin sebagian penjelasannya sudah saya sampaikan tadi pada waktu Pak Rudi menanyakan. Nah, terkait dengan kabupaten, Bu. Jadi sekali lagi ya Bapak dan Ibu, apa yang kita laksanakan dalam waktu dekat ini adalah masa transisi ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian idealnya nanti tentunya sedang dipikirkan oleh Bapak Menteri, Pak Ibu Kepala Badan, yaitu adanya satu Satmingkal ya yang membawahi urusan-urusan baik itu urusan-urusan teknis maupun tentunya urusan administrasi di provinsi tersebut. Nah, ini yang ideal ini tentunya perlu waktu ya, perlu waktu yang cukup panjang karena harus ke Menpan RB dan sebagainya ya Bu ya. Ini perlu waktu. Nah, sehingga ini kan sudah nyata, sudah hampir ini per 1 Januari ya Bu Penti ya. Nah, oleh sebab itu di masa transisi ini ya, nanti pusat penyuluhan itu ketambahan yang namanya satu Kelsi. Ini rencananya Bu. Ya, mudah-mudahan ini logikanya harus ya. Nah, ketambahan satu Kelsi yang khusus menangani satu masalah pengelolaan administrasi ya, administrasi tadi kepegawaian, kemudian terkait dengan kepegawaian ini kan banyak sekali ya Bu Penti ya, kenaikan pangkat, kemudian yang tadi Ibu sampaikan kenaikan gaji berkala ya, dan urusan-urusan lainnya termasuk nanti mungkin bisa saja formasi dan sebagainya kan. Kita juga minta di dalam kaitan ini. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan kinerja penyuluh kita ya. Nah, jadi ini sedang disusun Ibu. Jadi di tingkat kabupaten nanti apapun bentuknya apakah KJF atau LO ya. Ya, nanti disesuaikan saja ya. Nah, mengenai pembagiannya tentunya saya rasa saya setuju Bu, nanti ada wilayah-wilayah binaan ya. Nah, ini nanti akan mungkin masukan ini akan kita tampung ya nanti Bu Nadia ya terkait dengan wilayah-wilayah binaan. Betul. Mamanya di Kabupaten Sukabumi itu ada berapa kecamatan Bu? Taruhlah ada 20 30 ya. Nah, enggak mungkin kan diselesaikan oleh ya mungkin saja, tetapi kan kasihan ya kalau satu KJF yang menangani. Nah, kemarin sudah dipikirkan oleh pimpinan kita bahwa kemungkinan di tingkat kabupaten juga nanti ada tim yang mungkin dipersamakan dengan KJF atau LO. Nanti kita tunggu saja ya Bu Penti ya keputusan seperti apa. Tapi ini adalah untuk terbaik, hal yang terbaik dalam rangka mengakomodir pekerjaan-pekerjaan yang sudah dari bawah itu numpuk ya. Nah, jadi nanti di tingkat kabupaten sudah mulai melakukan verifikasi ya kenaikan pangkat, kemudian penilaian kinerjanya ya, sistemnya juga akan dibangun terkait dengan kinerja ini. Nah, kemudian akan disampaikan ke atas. Nah, kira-kira begitu Bu Penti ya. Nanti saya rasa seperti apa yang kami sampaikan tadi, ini akan bergulir terus dan tentunya Ibu Kepala Badan, Pak Kapusluh akan terus menyampaikan hal-hal yang terbaru. Perkembangan-perkembangan terbaru terkait dengan fasilitasi pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan di seluruh Indonesia. Demikian Bu Penti, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Takdir atas tanggapannya.
Baik, ini sepertinya antusias Sobat Tani, ini penyuluh pertanian terkait dengan tema kita hari ini sangat besar, Pak. Alhamdulillah Baik, ya. iya, alhamdulillah sekali. Baik, kita Dari kita lanjutkan. untuk kita. Dari kita untuk kita, betul. Kita lanjutkan ya, Bapak. Baik, ini sudah ada yang raise hand lagi. Boleh mungkin operator bantuan ini. Bapak dan Ibu izin untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan agar tidak ditanyakan kembali ya, bisa untuk menanyakan pertanyaan yang berbeda. Baik, Pak Adrianus. Iya, baik Bu, terima kasih untuk kesempatan yang diberi. Eh, Mungkin di sini saya sedikit agak beda nih pertanyaannya, Bu. Oke, Pak. Silakan, Pak. Pak, kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Pertanian yang sudah dalam proses penarikan penyuluh ke pusat. Jujur, Bu, saya sebagai ASN P3K nih, eh, saya saat ini bertugas di Kabupaten Ende. Yang menjadi masalah sekarang tuh, Ibu, eh, ada beberapa penyampaian dari Pak Kapus bahwa ke depan itu belum apa namanya tidak ada mutasi. Nah, persoalan yang saya hadapi sekarang, Bu, saya ini bertugas di ND, sedangkan istri saya juga seorang penyuluh, tapi bertugasnya di Pulau Timur, di Kabupaten Timur Tengah Utara. Apakah ke depan ada ruang untuk kami bisa sama-sama bertugas di satu kabupaten, Bu? Kalau saya maunya saya kembali ke TTU saja. Mungkin itu saja, Bu. Saya Baik. kembalikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adrianus. Baik, Pak Naktif, silakan Bapak. Pak Adrianus, terima kasih atas apa namanya apresiasi Bapak kepada kita semua, sama penyuluh ya Pak Adrianus ya. Sukses dalam bekerja. NTT ini juga menjadi salah satu concern pemerintah dalam pemenuhan pangannya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pak Adrianus seorang P3K di ND, kemudian istrinya di Pulau Timur. Berapa jaraknya jauhnya Pak? Kalau jalan, kalau kita pakai kapal itu bisa eh, semalam, Pak, 24 jam. Wah, jadi Ini juga apa namanya? Waktu kunjung pacarnya anu ya, berjam-jam ya. iya, Pak. Oke Pak, tapi insya Allah Bapak mudah-mudahan dengan apa namanya komitmen kita Pak Adrianus dan istri untuk mengabdi di bidang penyuluhan ini sangat mulia ya. Mudah-mudahan Bapak Adrianus dibukakan jalan ya. Nah, tetapi secara kebijakan begini Pak. Jadi saat ini sampai per 1 Januari 2026 nanti Bapak tetap pada posisi masing-masing ya. Jadi Ibu masih di apa namanya Pulau Timur, kemudian Bapak di ND. Nah, nanti Bapak tentunya di dalam hal kekaitan dengan mutasi kepegawaian, nah kan biasa Pak, nanti ada usulan-usulan, ada pertimbangan-pertimbangan, ya Pak ya, mengenai kebutuhan dan ketersediaan tentunya ya Pak ya. Umpamanya di lokasi Ibu, oh ternyata ini ada kelebihan gitu ya dan begitu ya Pak ya, atau ada kekurangan gitu ya. Nah, bisa aja Pak. Jadi kondisi-kondisi ini akan dianalisa sehingga nanti ya insya Allah Bapak dan Ibu sesuai dengan amanat undang-undang yang menyatakan bahwa satu desa itu satu penyuluh. Insya Allah Bapak dan Ibu. Kita punya sekitar 80.000 desa ya. Sementara sekarang yang mau pindah 39.000, masih ada setengahnya. Jadi dalam hal terkait dengan urusan formasi, kepegawaian, urusan yang berkaitan dengan budgeting, dan urusan yang berkaitan dengan mutasi alih tugas tentunya nanti akan kita bicarakan setelah 1 Januari. Jadi ditahan-tahan dulu ya Pak ya. Apa istilahnya Nadia? LDR ya. Tapi insya Allah kalau ngelihat apa namanya parasnya Pak Adrianus ini tidak kekurangan satu apapun ya. Insya Allah. Oke Pak Adrianus, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Takdir tanggapannya. Semangat terus Pak Adrianus ya. Semoga kita nanti sama-sama ya Pak ya sambil berjalan kita akan ini nih. Ya.
Baik, oke. Selanjutnya mungkin ini ada nih dari Kabupaten Maros. Oh, oke, Pak Ula. Harus ya. Selamat pagi, Pak Ula. Selamat pagi Mbak Nadia. Ya, Iya, silakan boleh. Bapak. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Takdir, eh, fungsional pusat yang saya hormati. Ini hostnya yang cantik ini Mbak Nadia. Terus semangat. Yang saya hormati Pak. teman-teman eh, penyuluh pertanian se-Indonesia. Ini antusias sekali nih Pak Takdir. Saya melihat teman-teman lebih antusias mengikuti MSPP ketimbang apel pagi ini, Mas. Kenapa? Karena materinya memang eh, luar biasa. Jadi ini langsung saja, Pak Takbir, saya Mirullah, saya salah satu KJF di Kabupaten Maros, melihat Perpresnya. Ini yang menarik, poin 5 dan sering kami sampaikan, sering disampaikan juga sama teman-teman terkait pasal 5 poin C bahwa di daerah itu di kabupaten kota pengelolaan aset dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertaniannya yang masih dikelola oleh daerah. Nah, ini mungkin yang perlu dipertegas di daerah dari pusat bahwa terkait keresahan teman-teman penyuluh di lapangan, khususnya untuk kendaraan dinas yang teman-teman gunakan saat ini. Karena di beberapa daerah sudah ada yang mulai kisru, Pak. Sudah ada yang mulai pendataan dikembalikan sebelum TMT 1 Januari 2026, sebelum teman-teman beralih ke pusat. Nah, ini mungkin yang perlu dipertegas juga, eh, macam tadi yang dari NTT, kalau misalnya randisnya ditarik juga, otomatis kan tidak bisa bergerak juga untuk melakukan penyuluhan di lapangan. Sementara teman-teman betul secara administrasi ditarik ke pusat, tetapi pada dasarnya teman-teman bekerja di daerah dan untuk memajukan pertanian di daerah itu sendiri. Itu yang perlu dipertegas, Pak. Kemudian tadi pengelolaan kinerja sudah ditanyakan, ini Pak, terkait pengelolaan wilayah kerja teman-teman. Nah, ada keresahannya teman-teman juga, bahwa ketakutannya teman-teman malah dirotasi besar-besaran sebelum beralih ke pusat. Teman-teman ada yang dipindahkan kemana-mana, eh, mungkin karena dalam tanda kutip ada sesuatu yang terjadi di daerah, akhirnya teman-teman dilempar jauh. Nah, ini mungkin yang perlu dipertegas juga bagaimana pengelolaan wilayah kerja teman-teman penyuluh. Nah, berikutnya Pak, di masa transisi, kalau saya eh, KGB kenaikan pangkat mungkin oke lah teman-teman ada beberapa yang masuk periode KGB maupun kenaikan pangkat, tetapi itu tidak menyeluruh Pak. Yang menyeluruh adalah bagaimana persoalan gajinya di TMT 1 Januari 2026. Mengingat sekarang sudah pertengahan bulan Oktober, otomatis 2 bulan lebih kita sudah malam tahun baru, eh, menghitung hari kurang lebih 75 hari ke depan sudah tahun baru Januari 2026. Sementara belum sama sekali belum disinggung persoalan mekanisme penggajiannya, belum disinggung juga bagaimana ditransfer kemana. Nah, mengingat yang proses pengalihan data teman-teman penyuluh ke pusat saja yang dari bulan Juni kemarin kita mulai bergerak sampai hari ini pun belum kelar-kelar. Itu mungkin yang perlu diantisipasi juga di masa transisi ini. Jangan sampai masa transisi di teman-teman penyuluh perikanan kemarin itu malah molor gajinya sampai 6 bulan setelah dipindahkan. Itu mungkin yang perlu dipertimbangkan juga, Pak. Kemudian kemarin beberapa 2 hari kalau tidak salah sempat beredar informasi, kami belum tahu apakah informasinya ini valid atau tidak karena informasinya beredar dari chat WA, tidak ada penyampaian secara resmi dalam bentuk surat resmi terkait dengan informasi pelaksanaan hukum di periode akhir Oktober 2026 yang mengakomodir teman-teman yang akan hukum baik itu teman-teman penyuluh maupun teman-teman struktural yang akan beralih ke penyuluh pertanian. Nah, bagaimana dengan pemetaannya, bagaimana dengan rekomendasinya? Apakah masih menggunakan rekomendasi yang di daerah, rekomendasi formasi yang di daerah,
persetujuan formasi dari Menpan RB yang di daerah, ataukah kita menunggu yang dari pusat? Sementara teman-teman yang selesai uji kompetensi bulan Mei saja kemarin, ternyata kemarin prosesnya itu dikunci di IMUT, tidak bisa diusulkan perpindahannya atau peningkatan jabatannya melalui integrate mutasi BKN. Nah, itu mungkin yang perlu dipertimbangkan juga. Nah, terkait ini Pak, saya mumpung lagi ada kesempatan, ini banyak sekali titipannya teman-teman Pak, terkait dengan teman-teman THL, APBN maupun APBD di beberapa daerah. Kemarin beberapa teman-teman alhamdulillah selamat yang sudah masuk di paruh waktu dan beberapa juga teman-teman yang tidak terakomodir di paruh waktu. Kemarin juga melalui apel itu disampaikan untuk melakukan pendataan teman-teman THL, APBN, APBD yang tidak terjaring melalui paruh waktu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang masuk paruh waktu dan itu jabatannya bukan penyuluh pertanian? Karena ada informasi yang simpang siur juga yang beredar dan sumbernya tidak jelas, tiba-tiba menyampaikan bahwa teman-teman THL, ex THL baik itu APBN maupun APBD yang lolos di paruh waktu itu per Januari 2026 katanya otomatis dialihkan juga ke pusat. Nah, ini mungkin yang perlu diluruskan Pak. Jangan sampai teman-teman sudah semangat, tahu-taunya 1 Januari 2026, wah informasinya tidak jelas. Ini mungkin yang perlu dipertegas Pak. Apakah betul teman-teman yang notabene-nya paruh waktu jabatannya bukan lagi penyuluh pertanian tetapi PLO dan OLO itu eh, apakah betul ikut dialihkan ke pusat? Dan teman-teman yang tidak masuk paruh waktu, apakah betul dilakukan pendataan untuk dialihkan ke pusat? Nah, termasuk bagaimana dengan teman-teman CPNS maupun P3K yang 2025, bahkan 2024 ada beberapa daerah yang belum mengusulkan teman-teman P3K 2024 untuk ikut dialihkan ke pusat, Pak. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ula. Ini cukup banyak yang pertanyaannya Pak. Silakan Pak Nasir. Ya, Silakan. Pak Ula, terima kasih. Waduh, banyak sekali nih. Tapi mungkin Pak Ula, karena ini ranahnya kebijakan, saya seperti tadi Bapak sampaikan, dan saya dalam posisi menggantikan Pak Kapuslu dalam presentasi ini, mungkin tidak semuanya bisa saya sampaikan secara gamblang ya Pak ya. Namun nanti tentunya kita akan catat dan proses-proses ini kita akan sampaikan secara terus-menerus kepada semua teman-teman penyuluh di lapangan sehingga menjadi lebih baik. Tapi intinya Pak Ula, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang ini kita di pusat penyuluhan, kemudian di Biro USDMA, di BKN, dan lain sebagainya telah memasuki fase-fase yang alhamdulillah ya kita sudah bisa mengalihkan ya pemerintah sudah bisa mengalihkan sekitar 34 ribuan penyuluh dari database BKN di daerah. Baik, coba saya simak satu persatu ya Pak Ula ya berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan di pasal 5 poin C tentang pengelolaan aset. Pak Ula mungkin perlu digarisbawahi oleh teman-teman di dinas kabupaten, provinsi khususnya kabupaten ya Pak. Di Inpres nomor 3 tahun 2025 ya jelas ya mungkin saya merewind kembali bahwa instruksi kepada Bapak Bupati dari Pak Presiden salah satunya adalah tidak mengalih fungsikan BPP. Kira-kira begitu Pak ya. Dalam pengertian umum kita tentunya suatu satker atau satu entitas yang namanya BPP baru bisa berjalan apabila selain bangunan fisiknya tentunya logika kita Pak ya. Kemudian di situ ada fasilitas-fasilitas yang mendukung teman-teman penyuluh yang berada di sana untuk bekerja. Harapan kita mungkin ini Pak Ula bisa melalui apa namanya channel-channel yang baik, hubungan yang baik dengan teman-teman di dinas provinsi, Pak Bupati, ya mohon ini, terutama dengan terbitnya Perpres nomor 5, ya Perpres ini Pak, jelas tadi,
menyampaikan juga amanahnya. Jadi Bupati melakukan fasilitasi dalam pengelolaan aset-aset tersebut. Mungkin itu yang dimaksud ya Pak Ula ya. Nah, jadi harapan kita Pak Ula ini kebetulan Maros juga sebagaimana saya ketahui ini adalah sentra ya, sentra pangan khususnya padi di Sulawesi Selatan. Nah, tentunya upaya-upaya kita untuk mendukung pencapaian produksi dan produktivitas padi nasional khususnya di Maros, Kabupaten Maros di daerah Sulawesi Selatan lainnya ini diharapkan tidak terganggu ya dengan hal-hal yang seperti itu. Mohon nanti Pak Ula mungkin bisa mohon bantuannya untuk berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten atau dengan Pak Bupati. Nah, ini kita sampaikan saja Impres 3 isinya, kemudian di rancangan Perpres ini juga sudah mengamanatkan kepada Dinas Kabupaten untuk melakukan fasilitasi pengelolaan aset-aset yang ada. Nah, kemudian mengenai wilayah kerja, Pak Ula, ini sedang kita bicarakan. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Bu Fenty dari Sukabumi tadi. Nanti mungkin bentuknya juga bisa di tingkat kabupaten itu LO gitu ya. Nah, tentunya kalau melihat cakupan kecamatan desanya silahkan saja untuk mempermudah hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang menilai kinerja penyuluh maupun administrasinya. Nah, kalau itu dipandang cukup berat untuk mengcover semua kecamatan, tentunya perlu ya Pak ya dibentuk apa namanya pewilayahan-pewilayahan ya yang membawahi LO. Jadi nanti kita akan lihat kemudian ya Pak, apakah nanti di kabupaten itu ada LO. Nah, tentunya LO ini juga sedang kita perbincangkan. Dia itu tidak hanya satu saja, tapi melihat pekerjaan itu dari bawah itu akan mengumpul di LO, tentunya harus dibantu oleh tim tim yang kita sebut tim kerja di LO tersebut. Nah, ini nanti pengaturan-pengaturan ini nanti akan kita apa namanya sampaikan lebih lanjut, tetapi logikanya tentunya untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan itu, flow dari pekerjaan itu harus ada pembagian-pembagian wilayah. Nah, kemudian Pak Ula dan teman-teman yang saya hormati, mekanisme penggajian. Betul Pak, ini juga menjadi konsen kita Pak Ula. Jadi beberapa rapat terakhir ini kita berharap, mohon doa teman-teman semua ya, Pak Ula dan teman-teman. Yang penting, yang pertama prioritas adalah bagaimana kita bisa memberikan gaji dan tunkin ya pada 1 Januari. Kira-kira begitu Pak Ula. Diaminin ya semua ya. Ya, jadi ini sudah bekerja semua nih Bapak di Biro organisasi dan sumber daya, kemudian kemarin juga dengan Biro Perencanaan ya. Nah, alhamdulillah kemarin yang saya dengar Pak Ula, jadi alhamdulillah nih yang 39.000 itu sudah diplot, sudah ada di DIPA atau turunannya yang terkait dengan Kementerian Pertanian, ya Pak. Nah, kan kita sama-sama tahu Pak, per 23 September kemarin rancangan undang-undang tentang penganggaran negara sudah disahkan oleh DPR ya. Nah, tindak lanjutnya biasanya di bulan Oktober atau November ini satuan DIPA-nya akan mulai disesuaikan. Nah, informasi kemarin terakhir sudah menyebut angka 39.000. Jadi 38.000 yang akan masuk di dalam batch 1, batch 2, batch 3 yang dialihkan ke pusat ini mudah-mudahan terakomodir semua. Insya Allah Bapak, ya Insya Allah. Nah, sehingga mungkin komunikasi akan terus berlanjut. Bahkan di pusat penyuluhan Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi kemarin kita sudah bertemu dengan pihak bank sebagai penampung dari gaji Bapak dan Ibu. Jadi mekanismenya itu nanti dari pusat Pak. Jadi insya Allah mungkin ditransfer ke masing-masing rekening penyuluh di seluruh Indonesia. Pihak BRI dan bank-bank lainnya ya Bapak dan Ibu sudah dengan arahan pimpinan kemarin bank yang termasuk apa namanya Mbak Himbara ya. Nah, ada BSI, ada BRI. Kebetulan BRI ini kan cabangnya di seluruh kecamatan ya Pak ya. Kemudian ada mungkin nanti Mandiri dan sebagainya. Ini sudah dibicarakan Pak Ula. Ya tinggal kita berdoa ya Pak Ula tidak ada terjadi keterlambatan di dalam penggajian maupun apa namanya tunkin dari teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia. Nanti kalau ada masukan-masukan yang berkaitan dengan itu, tentunya kita akan diskusikan di
bulan-bulan ini ya Pak. Nah kemudian uji kompetensi menurut impor yang saya terima Pak, memang ada beredar itu masing-masing provinsi mengadakan uji kompetensi mandiri. Setelah kami tanyakan tidak ada Pak. Nah jadi ini upaya yang kita lakukan, teman-teman di pusat penyuluhan Badan SDM melakukan adalah sudah mendata itu semua dan sudah kita sampaikan Pak ke biro organisasi. Mudah-mudahan Pak di dalam waktu yang tidak terlalu lama ini apabila itu dianggap penting nanti oleh biro organisasi untuk karir teman-teman penyuluh, maka upaya untuk melakukan uji kompetensi seperti yang lalu-lalu kita lakukan bisa dilakukan. Itu harapan kita ya Pak Ula ya. Jadi tidak ada uji kompetensi mandiri seperti yang beredar di WA. Nah, kemudian terkait dengan apa tadi yang dikunci dan sebagainya, urusan-urusan ini ya memang Pak ini terkait dengan kemarin batch 1, batch 2 ini kan transaksi datanya sangat besar Pak. 34.000. Jadi kalau itu dibuka bisa hang, bisa macam-macam ya Pak ya. Mungkin ini teman-teman yang di data ini pernah tahu. Nah, sehingga sempat dikunci oleh BKN. Nah, mungkin saat ini mungkin sudah dicoba saja Pak, kalau memang bisa dibuka ya dibuka. Tapi reasonnya kalau masih karena ini batch ketiga masih berlangsung Pak, batch ketiga masih berlangsung dan proses transformasi data-data yang berkaitan dengan penulisan SK dan sebagainya ini juga masih berlangsung. Transaksinya begitu besar, sehingga mohon maklum ya teman-teman di daerah mungkin hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan kepegawaian yang sempat dikunci dan sebagainya ini dimaklumi ya Bapak dan Ibu ini untuk tujuan mensukseskan upaya-upaya pengalihan administrasi ini. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati terkait dengan THL ini, mungkin saya ini karena forumnya besar, Pak, saya mohon maaf. Ya, mohon maaf sekali lagi Pak Ula, mungkin nanti akan dicatat oleh Bu Nadia, nanti akan disampaikan terkait dengan THL. Nah, THL, APBN, APBD, saya rasa kalau yang sudah masuk di paruh waktu sekarangnya sudah aman ya Pak. Ini persepsi saya Pak ya. Tapi yang judulnya sudah penyuluh pasti keikut serta ya Pak ya ke dalam apa namanya kelompok yang akan dialihkan ke pusat. Namun ada hal-hal yang lain sempat kemarin dibicarakan Pak yang terkait dengan apa namanya THL 2000 APBN APBD yang masih bermasalah ini saya tidak menyimak secara mohon maaf tidak menyimak secara lebih detail. Ini adalah mungkin ranahnya Biro SDMA nanti Pak ya. Kalau sudah ada informasi yang akan disampaikan nanti akan secepatnya kita akan sampaikan. Mungkin itu Pak Ula yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Yang mudah-mudahan kita terus beriterasi dalam komunikasi ini ya Pak Ula ya. Sukses selalu Pak Ula ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Takdir atas tanggapannya. Pak Ula, terima kasih sudah memberikan masukan ya, sangat banyak nih, cukup banyak dan juga pertanyaannya. Izin Bapak dan Ibu yang tadi pertanyaannya mungkin belum semua terjawab, masih kita tampung ya Pak ya. Nanti ke depannya di sosialisasi selanjutnya, ini semoga informasinya bisa lebih lengkap lagi. Baik Sobat Tani dan seluruh penyuluh pertanian di Indonesia, mohon maaf ini karena waktu yang terbatas, jadi kita akan tutup sesi diskusi hari ini. Bagi yang belum berkesempatan untuk bertanya hari ini, bisa dipantau terus ya. Untuk selanjutnya kita pasti akan melakukan sosialisasi lagi nih, Sobat Tani. Jadi bisa berkontribusi aja di yang selanjutnya ya, Sobat Tani. Baik, mungkin sebelum MSPP kita tutup, Pak Takdir kami bisa asisten. Ya, baik. Terima kasih Bu Nadia, Bapak.
Baik, Bapak Ibu, karena ada pembacaan teks Pancasila, kami tunda. Saya Baik, terima kasih Bu Nadia, Bapak dan Ibu. Mohon maaf tadi diselingi oleh acara apa namanya informasi dari pusat. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati terkait dengan pengalihan penyuluh pertanian ke pusat ini tentunya sedang dilakukan proses-proses yang nantinya diharapkan dapat menjadi kondusif pada saatnya Bapak dan Ibu dan aturan-aturan yang menindaklanjuti Inpres nomor 3 tahun 2025 sudah mulai muncul. Salah satunya yang kita sosialisasikan pada kesempatan ini namun mungkin terbatas. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Inpres nomor 3 kemudian nanti akan diikuti oleh regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penataan administrasi, kepegawaian dan kelembagaan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Kita tunggu saja Bapak dan Ibu. Pesan kami adalah Bapak dan Ibu, jika ada hal-hal ya yang berkaitan dengan urusan-urusan penyuluhan yang menurut Bapak Ibu tidak jelas ya, mohon nanti dapat disampaikan ke kami di pusat ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak liar gitu ya. Jadi ini persepsinya jadi beda-beda. Nah, hal-hal itu mohon Bapak dan Ibu sampaikan ke pusat, baik itu melalui Pak Kapuslu atau mungkin teman-teman Wilbin, teman-teman penyuluh pusat yang menjadi Wilbin di masing-masing provinsi. Nah, harapan kami Bapak dan Ibu dari proses ini nanti bisa berjalan lancar dan kondusif. Mari kita jaga harmoni ya di tingkat pusat, kemudian provinsi maupun di daerah. Karena bagaimanapun keharmonisan ini kita butuhkan di dalam upaya kita mendukung ya semangat juang, kemudian kinerja teman-teman kita penyuluh pertanian yang sudah banyak berkontribusi terhadap upaya pencapaian swasembada pangan nasional. Mungkin demikian Bu Nidia dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di waktu yang lain. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Takdir yang telah memaparkan terkait dengan sosialisasi RPRPres hari ini. Ini tema yang sangat menarik bagi penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Apalagi ini pertama kalinya RPRPres ini disosialisasikan. Harapannya ke depannya ini akan ada sosialisasi yang lebih intensif lagi ya Pak ya, dan juga harapan kedepannya adalah informasinya juga lebih lengkap dan lebih jelas. Jadi tetap semangat Sobat Tani dan penyuluh pertanian di seluruh Indonesia dan juga tetap sehat selalu. Kami mohon maaf dan pamit undur diri. Sampai jumpa di acara MSPP selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.